Welcome to Miss Uli Education Fun Science. Jangan lupa untuk subscribe, nyalakan notifikasinya, like and share ya. Terima kasih. Pernah kepikiran soal kalor? Kalor itu bukan cuma soal panas atau dingin. Ini adalah energi yang selalu bergerak dan ngatur banyak hal di sekitar kita. Dari kopi panas di pagi hari sampai angin laut yang sejuk. Energi kalor itu tidak terlihat. Sekarang coba kamu bayangin ini. Kamu lagi di ruangan yang sama. Lalu kamu sentuh kursi logam dan kursi kayu. Walaupun suhu ruangannya sama, kursi logam terasa lebih dingin. Padahal suhunya sama, kok bisa? Nah, kalor itu bukan benda, tapi energi yang sedang berpindah. Yuk kita pahami bareng-bareng. Nah, kalor adalah suatu bentuk energi yang berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu terendah. Nah, jadi biar gampang, bayangin kalau kalor itu seperti air yang mengalir. Air yang mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Atau kalor mengalir dari benda panas ke benda yang lebih dingin. Itulah kenapa logam lebih dingin atau logam cepat menarik kalor dari tanganmu. Jadi, tanganmu lebih cepat kehilangan panas dan kamu merasa lebih dingin. Apakah kalor itu energi yang bergerak? Nah, pertanyaannya, apa yang terjadi ketika energi ini sampai di tujuannya? Ternyata, kalor itu punya dua kekuatan super. Jadi, satu sisi, kalor bisa mengubah suhu, bikin sesuatu jadi lebih panas, tapi di sisi lain, kalau energinya cukup besar, maka kalor ini bisa mengubah wujud benda itu sendiri. Ini adalah dua efek yang benar-benar berbeda. Yuk kita bahas. Kekuatan pertama yaitu mengubah suhu. Saat kamu memanaskan air di panci, kamu sedang memberikan energi agar partikel-partikel air ini bergerak lebih cepat dan bergetar lebih kuat. Getaran yang semakin heboh itu kita rasakan sebagai kenaikan suhu. Kekuatan kedua, mengubah wujud. Jika energi yang diberikan cukup besar, kalor bisa memutus ikatan antar partikel. Inilah yang terjadi ketika es mencair menjadi air atau ketika air menguap menjadi uap. Energi ini khusus yang dipakai untuk mengubah wujud ini disebut dengan kalor laten, energi tersembunyi. Contohnya, saat kita sedang mencair, maka suhunya tetap berada di 0 derajat Celcius. Kenapa tidak naik? Karena seluruh energi kalor yang masuk sedang dipakai untuk membongkar struktur es. Tidak ada energi tersisa untuk menaikkan suhu sampai semua es benar-benar mencair. Kita tahu kalau kalor itu bergerak, tapi bagaimana sebenarnya cara dia berpindah? Ada 3 jalan tol utama yang digunakan untuk kalor berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Ada 3 jalan tol utama yang bisa dilewati. Coba kita ingat 3 kata ini, konduksi, konveksi, dan radiasi. Kalau kita paham ketiganya, kita bisa mengendalikan kalor di kehidupan sehari-hari. Pertama, yaitu konduksi. Ini adalah perpindahan panas lewat sentuhan langsung. Bayangin aja, kayak main domino. Satu partikel yang bergetar karena panas bakal menyenggol partikel di sebelahnya. Partikel itu yang nyenggol sebelahnya lagi, gitu terus sama persisnya kenapa ujung sendok yang kamu celupin ke teh panas jadi ikutan panas. Yang kedua, konveksi. Ini biasanya terjadi di cairan dan gas. Waktu kita rebus air di dasar panci kan akan panas duluan. Nah, dia jadi lebih ringan terus naik ke atas. Kemudian air dingin yang di atas turun buat gantiin posisinya. Proses ini bikin arus yang terus muter-muter dan arus inilah yang nyebarin panas ke seluruh air di daerah panci. Yang ketiga, radiasi. Ini nih yang paling keren. Radiasi itu cara kalor bergerak tanpa butuh media sama sekali. Di jalan dalam bentuk lubang, inilah caranya kita bisa ngerasain hangatnya matahari. Padahal di antara kita sama matahari itu ada yang namanya ruang hampa angkasa. Api unggun juga ngangetin kita lewat yang namanya radiasi.
Oke, teorinya sudah dapat nih. Sekarang bagian serunya. Gimana semua konsep tadi bekerja di kehidupan kita sehari-hari? Nah, sekarang kita balik lagi ke pertanyaan di awal. Kenapa kursi logam terasa lebih dingin? Jawabannya bukan karena suhunya lebih rendah, tapi karena logam itu konduktor yang super efisien. Dia cepat banget menyedot kalor di tangan kita lewat proses konduksi. Jadi, kalau kayu itu dia isolator, jadi prosesnya jauh lebih lambat, makanya rasanya nggak sedingin logam. Dan ini nunjukin betapa pintarnya kita memanfaatkan pemahaman soal perpindahan kalor. Kita pakai bahan konduktor kayak logam buat masak, tapi gagangnya kita kasih bahan isolator kayak plastik. Biar apa? Biar tidak panas. Nah, jadi termos itu ibarat benteng pertahanan super melawan kalor, dirancang buat ngeblok ketiga jalur perpindahannya. Bahkan, nelayan pun memanfaatin arus konveksi di udara, alias angin darat dan angin laut, buat bantu mereka berlayar. Coba deh sekarang lihat angka ini, 92.000 Joule. Kelihatannya besar banget ya. Namun, menurut salah satu contoh di sumber materi kita, energi yang sebesar itulah yang dibutuhin buat naikin suhu balok seberat 4 kg sebesar 50 derajat Celcius. Ini nunjukin betapa besarnya energi tak terlihat yang sebenarnya terlibat, bahkan dalam perubahan suhu yang kelihatannya simpel. Semua ini sebenarnya ngikutin satu aturan main dasar yang dirumuskan sama Joseph Black, atau yang kita kenal dengan asas Black. Jadi, intinya, energi itu nggak bisa hilang. Di sistem yang tertutup, jumlah kalor yang dilepas sama benda panas harus sama persis dengan jumlah yang diterima sama benda dingin. Nah, ini adalah hukum kekekalan energi versi kalor. Jadi, sebagai penutup, aku mau kasih tantangan kecil buat kamu. Sekarang, kan sudah tahu konduksi, konveksi, dan radiasi. Jadi, sekarang pikirin deh, kalau kamu disuruh bikin cangkir kopi yang bisa untuk menjaga minuman tetap dingin selamanya, gimana cara kamu merancangnya? Bahan apa yang kamu pakai? Dan perlu ditambah berapa lapisan apa aja? Jawabannya ada di semua prinsip yang baru kita bahas. Jangan lupa dikerjakan ya.